masukan dari kawan-kawan provinsi. Ketika rapat Rakernas, rapat kerja nasional di Bali maupun di Palembang, ada beberapa karena provinsi itu mengeluh curhat kepada kita, tolong dibuatkan satu aturan yang jelas, karena kami di provinsi ini ada beberapa temu karya kabupaten kota kami nggak diundang. Jadi kabupaten kota mengadakan temu karya, dan contoh provinsi diberitahu surat bahwa yang terpilih harus ditandatangani oleh bupati atau wali kota. Nah, ini salah satu sejarahnya kenapa SK ini ada, pengesahan ada setingkat di atasnya. Yang kedua, secara organisasi kita ada penguatan. Kenapa? Karena ada beberapa, kalau kita mau bicara beberapa kabupaten kota di Indonesia itu banyak yang tidak di SK-kan oleh wali kota atau bupati. Termasuk juga ada beberapa provinsi. Tapi lebih banyak kabupaten kota di Indonesia itu dari 500 itu hampir 100 itu tidak di SK-kan oleh bupati atau wali kota. Kenapa? Karena ketika temu karya bupati, calonnya bupati atau wali kota kalah, bupati wali kota nggak mau pakai SK-kan. Ini kan juga suatu timbul masalah. Jadi kita terbitkan lah, bukan kita terbitkan juga ada kesepakatan dari kawan-kawan kan pada satu temu karya SK pengesahan ada setingkat di atasnya. Jadi perlu kawan-kawan pahami bahwa anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini bisa dirubah pada saat temu karya nasional. Pada saat temu karya nasional itu bisa dirubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi kalau mau dirubah itu pada saat temu karya nasional bisa dirubah SK. Tapi keputusan SK pengesahan setingkat di atas ini sudah final dan itu sudah disetujui oleh rekan-rekan ketua provinsi. Jadi itu paham ya. Katakanlah gini, mungkin belum ada sebagian paham. Temu karya kota Jakarta Timur yang meng-SK-kan nanti, SK pengesahan ada dua nih, SK pengesahan dan SK pengukuhan. Yang meng-SK-kan pengesahan adalah provinsi, yang meng-SK pengukuhan adalah wali kota. Kok bisa beda? SK pengesahan itu mungkin kalau sebagian pernah kuliah, kalau kita sudah skripsi, sudah udah sidang, sudah apa, sah gak kita dapat gelar? Sah kan? Cuma kan wisudanya belum, walaupun sudah belum kan sah, benar seperti itu. Jadi SK pengesahan itu SK pengesahan pada saat temu karya. Jadi harus dipahami ada dua SK, satu SK pengesahan, satu SK pengukuhan. SK pengesahan itu ada di setingkat di atasnya, SK pengukuhan oleh pembina umum yaitu bupati atau wali kota, pejabat seperti itu. Jadi itu yang signifikan. Yang kedua terkait priorisasi. Sekarang saya mau tanya, jelas di PO dikatakan seperti ini atau di anggaran dasar 5 tahun sejak terpilih. Yang saya tanya, ketua terpilih itu di SK atau di temu karya? Temu karya kan. Nah hampir rata-rata semua itu mengatakan bahwa di temu karya itu berdasarkan SK. Jadi di anggaran dasar itu jelas bahwa temu karya berdasarkan temu karya sebelum periode berikutnya, sebelum periode yang lalu. Jadi kalau temu karya katakanlah DKI 2019 ya kalau salah ya, Desember 2019, nanti temu karya itu tanggal 2024 Desember. Walaupun SK-nya mungkin 2020. Seperti halnya nasional. Nasional itu kemarin temu karyanya 2015. Tapi SK kami 2016. Kalau berdasarkan SK kita 2021 temu karyanya. Tapi kami tidak waktu itu nasional. Berdasarkan temu karya 5 tahun. Jadi 2020 kami temu karya nasional. Jadi berdasarkan temu karya sebelumnya, bukan berdasarkan SK temu karya itu. Jadi kalau katakanlah Karakter Jakarta Utara temu karyanya 2016, nanti pada saat temu karya berikutnya 2021. Walaupun SK-nya Jakarta Utara 2017, tidak seperti itu. Jadi berdasarkan temu karya seperti itu. Ini hampir semua rata-rata seperti itu karena kasus saya harus terbuka. Ada kasus di Sulsel, Sulawesi Selatan.
dia memaksa buat temu karya berdasarkan SK. Kita bilang nggak bisa, kita aja nasional dikejar-kejar waktu itu temu karya. Karena 2015 temu karya harus 2020 temu karya. Oke, kita ngikutin aturan nasional temu karya 2020. Ya kalau seperti itu juga harusnya provinsi juga seperti itu. 2000 habis pada saat temu karya 2016, 2021 ya harus temu karya walaupun SK-nya 2017. Itu juga masukan kenapa? Karena di beberapa provinsi dia temu karya seperti Babel kemarin. Babel dia temu karya 2019, dia sekarang 2021, 2 tahun. Masa kita mau temu karyanya nanti 2026? Kan nggak mungkin, harus 2024, 2019, 2024, 5 tahun. Seperti itu yang mesti teman-teman pahami bahwa ADRT itu hanya menguatkan sebenarnya, tidak banyak berubah. Dan ini juga bagaimana penguatan organisasi ke sana. Yang kedua, tentunya periodisasi. Kalau dulu karantina kelurahan atau desa itu 3 tahun, banyak Pak teman-teman provinsi dan juga dinas sosial kasih masukan. Kalau 3 tahun belum bisa berbuat apa-apa, kenapa kan 5 tahun dikembalikan? Kita kembalikan kemarin di ADRT bahwa untuk karantina desa kelurahan adalah 5 tahun. Nah, usia juga seperti itu. Untuk nasional itu sampai 55 tahun. Kenapa? Karena ada beberapa senior dari kita, itu katakanlah ada beberapa dirjen, peran senior karena jadi dirjen, jadi kepala ini, terus jadi anggota DPR RI, DPRD, ingin berbuat tapi usianya udah lebih dari 45 tahun. Kan dulu kan 45 tahun. Kita robah kemarin provinsi dan nasional itu sampai 55 tahun usianya, batas usianya 55 tahun karena mereka ingin berbuat. Ini kita buat di anggaran dasar dan rumah tangga seperti itu 55 tahun. Ini semua masukan juga dari kawan-kawan. Kalau kita mau lihat sejarah dari anggaran dasar, anggaran 5 tahun, terus kenapa bertentangan dengan Kemensos? Nggak ada. Tidak ada anggaran dasar bertentangan atau bertabrakan dengan Kemensos. Karena kalau di Kemensos warga karantina 13 sampai 45 tahun. Nah, yang disebut warga karantina itu di Kemensos 13 sampai 45 tahun itu adalah warga binaan. Mungkin teman-teman paham seperti pramuka. Pramuka itu kan anak-anak sekolah. Coba kita lihat pengurus pusatnya, pengurus daerahnya. Ada gak yang muda? Rata-rata berpensiunan jenderal semua. Ya, karena itu beda dengan kita. Itu warga binaan Karang Taruna yang 13 sampai 45 tahun, bukannya pengurus Karang Taruna. Seperti itu masukannya. Terus selanjutnya tadi juga tadi saya sudah katakan bahwa ada 4 program pokok dari Karang Nasional. Pertama dari sisi regulasi, yaitu sosialisasi ADRT. Insya Allah makanya kalau rezeki sehat kita sempat kumpul lagi, kita akan buat buku, kita akan sebarkan ke masing-masing provinsi. Makanya saya nggak berani buat slide, khawatir keluar. Karena kalau yang teman-teman tahu ADRT yang sekarang ada itu bukan ADRT asli, itu draft ADRT. Pada saat temu karya nasional kan kita bagikan ke teman-teman provinsi itu untuk dibahas. Nah, draft itu yang menyebar kemana-mana itu belum final. Terus selanjutnya kan pada satu kali dibahas. Nah, hasil revisi itulah yang kita cetak. Ini yang aslinya. Kalau kemarin ada di, mungkin kalau lihat di FB ada buka ADRT itu bukan asli ADRT yang kita buat. Jadi ADRT sekarang ini belum ada. Harus tegaskan bahwa ADRT sekarang ini belum ada. Nanti mungkin ada narasumber dari Bung Satya, dia bisa juga cerita karena saya dan dia juga selaku pelaku pembuatan atau tim perumus dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan juga peraturan menteri sosial. Dan terkait juga untuk khusus untuk DKI karena masalah tadi Bung Kadis akan ada dana stimulan PRT-RW. Saya mau tanya, kalau di kita namanya apa di kelurahan? Kalau di ini kan temu karya di kelurahan namanya apa? Pemilihan
musyawarah warga Karang Taruna. Pertanyaan saya, siapa yang memilih? Jadi ini harus pahami, kalau kita pahami bahwa Karang Taruna Kelurahan itu karena desa itu musyawarah warga Karang Taruna. Jadi 13 sampai 45 tahun. Jadi yang memilih itu siapa aja. Selama itu komunitas pemuda di wilayah itu desa, termasuk remaja, masjid, termasuk apapun bebas, bisa boleh memilih. Tapi untuk jadi ketua nggak bisa, harus ada kriteria persyaratan, pernah jadi pengurus. Nah itu. Tapi kalau memilih Ikatan Remaja Masjid selama usianya sampai 45 tahun boleh memilih. Dan teman-teman paham. Terus pertanyaannya lagi, RW, unit RW, siapa yang mengeskakan? Kelurahan. Makanya harus dipahami ada bahasa unit RW, RT subunit RT, subunit RT 07, unit RW 04, kelurahan katakanlah Cibubur. Jadi RW dan RT itu bagian dari karena kelurahan, karena desa kelurahan agak desa, kalau di Jakarta agak repot kelurahan. Jadi seperti itu. Jadi kalau benar ini pada saat SK kelurahan itu harusnya tebal. Jadi semua RT RW ada di sini semua nih namanya nih. Nah, seperti itu penjelasannya. Karena kita ini Karang Taruna mengikuti struktur dari pemerintahan. Yang terbawah itu kelurahan desa. Tidak, bukan RT RW. RT RW itu bukan bagian dari struktur pemerintahan. Jadi kalau itu cuma sampai ada di desa atau kelurahan, katakan lebih gampang sampai kelurahan. Jadi RW itu namanya UKKT, unit kerja Karang Taruna Kelurahan Cibubur. Jadi unit kerja. Jadi bagian nama unit itu bagian dari Karang Taruna. Seperti RT sub unit kerja RT berapa 06 atau 07 dari Karang Taruna Cibubur, Kelurahan Cibubur. Nah, terus apa yang mengesahkan RW Karang Taruna Kelurahan, tapi diketahui oleh lurah. Diketahui oleh lurah yang mengesahkan adalah Taruna Kelurahan, diketahui oleh Pak Lurah atau Ibu Lurah. Itu bukan RW yang menandatangani SK. Terus kalau sekarang pertanyaan, udah ada juga kesan juga termasuk di wilayah saya. Udah tanda tangan RW nggak apa-apa, jalan aja. Tapi ke depan harus diperbaiki kayak gitu. Formatnya bahwa RT RW itu masuk bagian dari karena kelurahan. Seperti itu teman-teman. Terus yang terakhir itu database. Kita ini perlu database. Saya kan tanya, kalau mau tanya dari kita waktu saya jadi ketua DKI itu waktu database agak repot. Berapa pengurus Karang Taruna provinsi DKI dari kelurahan sampai dengan provinsi? Saya rasa juga belum ada juga database-nya. Jadi kita sudah launching pada Sabtu kemarin dengan Mas Gibran. Kita ada launching itu KTA. Itu jelas kita udah punya chip, udah ada server, kita pesen chip itu jelas database-nya. Nama katakanlah nama ketua Karang Kelurahan Cibubur, nama langsung HP, nama ketua Karang, nama Apandi, ketua Karang Taruna Cibubur, nomor HP, cukup itu ada database, langsung masuk ke server kita. Jadi database ini perlu kenapa? Karena kita sebenarnya kita tuh kepengen ada kemajuan dalam organisasi. Kita nggak pernah tahu atau ada undang-undang tentang Karang Taruna. Kita kan praktikatin undang-undang karena menjadi undang-undang. Kalau pramuka aja ada undang-undang tentang kepramukaan. Karang Taruna nggak pernah punya undang-undang tentang Karang Taruna. Karena kita jelas database kita nggak lengkap. Kalau kita punya database lengkap itu bisa, karena saya dua kali menghadap Pak pernah seperti itu. Makanya saya kalau kemana-mana selalu katakan, kemarin saya ke Kalsel, tolong ketua yang baru, kemarin ketemu ke ada Kalsel, saya bilang sama ketua baru,
tolong database-nya kita minta, karena kita masuk ke server kita akan buat nanti semacam penguatan organisasi. Jadi kita punya undang-undang, Pramuka punya undang-undang, terus mungkin yang lain punya undang, kita nggak punya undang-undang. Kita masuk undang-undang kesejahteraan sosial itu rancu. Situ ada PSM, ada Tagana, ada TKSK, nggak ada undang-undang khusus tentang Karang Taruna. Itu syarat daripada pembuatan undang-undang itu adalah database Karang Taruna. Nah, sampai sekarang kita nggak jelas provinsi DKI juga berapa pengurusnya. Diminta juga kalau pada saat nanti rekomendasi dari raker ini adalah rekomendasi untuk membuat database masing-masing kota atau kabupaten berapa pengurus Karang Taruna. Ini perlu karena kita akan membuat undang-undang tentang Karang Taruna. Jadi itu cerita singkat, tapi yang jelas bahwa kita alhamdulillah 60 tahun kita di Karang Taruna baru bisa membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kenapa? Ya sekarang kalau kita bicara fair itu karena kan organisasi besar. Organisasi besar kok nggak punya kita anggaran dasar anggaran rumah tangga. Aturan hukum yang mengatur internal organisasi Karang Taruna. Selama ini kan kita acuannya hanya peraturan menteri sosial, terus PDPRD, terus juga peraturan organisasi. Ya kita pengen tuh ada semacam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kemarin alhamdulillah kita sudah terbentuk, tinggal nanti disempurnakan pelan-pelan, semacam pelan-pelan. Dan saya juga bisa kalau tinggalin Karang itu lega. Dua periode jadi saya kan agak ini juga, maka saya punya niat periode ini saya terakhir karena usia juga dan kesibukan juga. Periode terakhir kita sudah ada semacam pegangan acuan hukum kita. Pertama ADRT, kedua undang-undang. Kita pengen ada peninggalan itu Karang Taruna punya undang-undang Karang Taruna. Kalau Pramuka jelas undang-undang Karang Pramuka ada, kita Karangnya nggak ada. Ini kita pengen seperti itu. Kita udah banyak yang lirik kalau kita mau bicara jujur. Kementerian Dalam Negeri kita sudah, bahkan saya dengan ketum itu berapa kali dipanggil oleh Kementerian Dalam Negeri. Kalau di Spora, wah saya nggak tahu deh. Di Spora kebetulan juga kita punya wakil ketua umum Abu Setiawan, dia juga dari Golkar, kemudian juga tangan kanan dari Pak Erlangga, dan kalau di Spora juga orang Golkar, Pak Jainuddin Amali juga sempat membicarakan Karang Taruna. Udah ada nih kementerian juga milik Karang Taruna. Dan kalau perlu juga tahu, di daerah-daerah itu udah banyak dilirik sama orang partai. Saya terakhir ini 2 bulan terakhir ada 11 wilayah provinsi itu temukannya 2 bulan terakhir. Itu hampir semua anggota DPRD, ketua DPRD pengen maju jadi ketua Karang Taruna. Udah banyak diri di Karang Taruna. Mungkin mohon maaf ya kalau ada DKI itu kan menyinggung. Kalau DKI mungkin mereka sudah ada 4, ya kan? Sudah ada 4 lah katanya. Kepengurusannya. Karena kan masih 1, dan alhamdulillah memang kalau cerita karena ada dualisme tidak ada, karena turunannya kita kalau nasional cuma 1, ke bawahnya 1, kecuali di nasional ada 2, ke bawahnya bisa 2. Ini kalau cerita di medsos ini Karang Taruna nasional, Karang Taruna ada dualisme, nggak ada, karena di nasional cuma 1 turunannya, berarti otomatis ke bawah 1. Kecuali kalau di nasionalnya ada 2, ke bawahnya 2, terus kalau ada 3 selanjutnya, seperti itu. Jadi pahami bahwa anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini kita ini hampir sama dengan peraturan organisasi dan juga pedoman dasar pedoman rumah tangga, hampir sama. Cuma saya bilang tadi ada beberapa yang perbedaan signifikan. Yang pertama, semula kesimpulannya bahwa dari sisi SK ini kita karena berubah semua. Yang biasanya SK itu pembina umum, yaitu pejabat sesuai tingkatannya. Kalau provinsi gubernur sekarang ini setingkat di atasnya.
Jadi provinsi nasional mengesahkan kota, provinsi, kecamatan, kota, kelurahan, kecamatan. Itu mengesahkan. Beda dengan dulu. Terus yang kedua juga usia. Usia ini kenapa kok berubah dari 45 55? Ini kan masukan juga dari kawan-kawan. Bukan keinginan kita. Kami pengen punya kegiatan, manfaatkan jabatan kami. Jadi dirjen, jadi anggota DPR, tolong dibawa kami. Tapi usianya kan udah lewat 45. Ya sama-sama kita keluar di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi bisa merubah anggaran dasar anggaran rumah tangga itu pada saat pembukaan nasional. Itu penting. Yang kedua, kalau sudah ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga, itu tidak perlu lagi dibahas lagi di forum. Katakanlah di temu karya, di anggaran dasar anggaran rumah tangga, bahwa untuk menjadi salah satu menjadi kriteria calon ketua pernah menjadi pengurus sesuai tingkatannya. Itu ada di anggaran dasar rumah tangga. Itu nggak perlu lagi dengan lagi ke forum ke pimpinan sidang. Itu udah baku. Jadi acuan hukum kita. Kalau sudah ada di anggaran dasar rumah tangga itu sudah baku, tidak perlu lagi dilepas ke forum. Jadi seperti itu saya bicara singkat, saya ingin ada masukan juga. Mungkin kalau bertanya-tanya agak ini juga, saya tak berani terus saya ada ini, nanti boleh di saya ada ini semua di sini. Jadi perbandingan dengan Promesos ada semua, saya belum berani karena belum final, belum ada izin juga. Nanti mungkin kalau ini saya kasih juga untuk fotokopi, belum berani saya di slide. Agak kaku memang cara menangkan ini, kita loncat karena saya ingat saya aja kalau saya kan kita urutan. Tapi seperti itu kawan-kawan, bahwa anggaran dasar ini adalah acuan dasar hukum kita. Kalau di negara Indonesia itu kan dasar hukum kita UUD 45. Nah kalau di Karang itu anggaran dasar anggaran rumah tangga. Karang Taruna, dan ini jelas bahwa kita akan coba mendaftarkan ke Menkumham. Insya Allah kalau sudah selesai saya juga belum tahu baru pertama daftar, ternyata juga nggak semudah itu. Jadi pada saat kita mendaftar itu ternyata di Kemenkumham juga dipilah juga mana yang masuk di anggaran dasar, mana yang masuk di anggaran rumah tangga. Ini kita sedang buat, kita sedang merumuskan seperti apa. Mudah-mudahan tahun baru kita daftar 1 bulan bisa keluar, kita langsung sebarkan. Tapi yang penting itu aja dulu 4 poin yang tadi, yang penting karena kita menjelang kegiatan-kegiatan maupun temu karya di kota-kota seperti itu, acuannya bahwa yang meng-SK-kan adalah setingkat di atas. Kalau kota temu karya yang meng-SK-kan, SK-nya ada 2 ya, SK pengesahan dan SK pengukuhan. Yang mengesahkan SK itu adalah setingkat di atas, bahwa katakanlah temu karya Jakarta Timur yang mengesahkan adalah karena provinsi. Nanti yang SK pengukuhan ada di wali kota Jakarta Timur. Seperti itu kawan-kawan. Dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan, dan juga mohon izin karena sore ini juga saya langsung ke Kepri temu karya. Dan juga tadi dari Kalimantan Selatan, kita dari Kalimantan Selatan langsung kemari. Malam ini saya langsung ke Kepri karena besok mau temu karya Kepulauan Riau di Bintan. Kalau memang masih ada pertanyaan yang ini, kita punya sekretariat nasional di Jalan Tebet Barat ke Sediakan. Situ kita mungkin sekitar hari Jumat saya biasa suka ada hari Jumat sore lah jam 3 ke bawah itu saya langsung nongkrong di sana. Kita bisa